ini ya bos ya, tentu sehari ini enggak masih. Ini ada acara langsung otak foto pengamatan kita masyarakat hukum ada Sak Batu Benau saja Kabupaten Bulungan. Good job. Wow. Gila, ramai banget ya sini. Ini Jalan Sekawit dipenuhi lalu lalangnya orang-orang Dayak dan apa ini? Acara Kaltapura. Itu ada bambu-bambu apa mahak haus ya tempat lingkungan itu sebenarnya tempat lingkungan itu oke juga kantor teman-teman harap-harap ada juga guys. Mantap juga guys. Baik. Ya dadah, hati-hati mbaknya, dadah. Fucking shit. Oke, udah siap. Oke, ya. Orang tambang. Cuma nanya orang tambang ada buat kontennya. Itu cuma kali. Coba. Wah. Oke, ini dia. Here we go. Oke guys, kembali lagi bersama saya hari ini. Oke, jadi hari ini kita akan melihat acara sama komunitas tempat. Jadi di sini ada Bapak Satpol PP yang sedang bertugas. Coba kita. Halo Pak, selamat pagi. Ya. Jadi Pak bisa dijelaskan Pak, keamanan dan ketertiban di sini bisa dijelaskan Pak? Kalau boleh. Oh sudah Pak. Silakan tanya di ujung. Selamat pagi Pak. Bisa Pak, Mas. Selamat pagi. Bisa dijelaskan sedikit Mas. Ini acara Kaltapura ini seperti apa Mas? Langsung Pak ke sana Pak kalau mau bertanya. Itu Pak. Komandannya. Oh komandannya sana. Iya komandannya di sana. Silakan bertanya di sana Pak. Oh iya. Oke. Karena mereka yang lebih tahu. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pak, selamat pagi. Nah, saya minta waktunya sebentar Pak, diwawancarai. Ini lensa ini bajunya nih. Pak. Ini. Betul bapaknya. Pak, selamat pagi Pak. Nah, gimana bisa diwawancara Pak? Apa mau diwawancarakan? Enggak, maksudnya ini kan acara Kaltapura Pak. Bisa dijelaskan sedikit? Kaltaparu. Oh, Kaltaparu. Ya, bisa dijelaskan Pak. Tadi ini dari mana saja, dari kalangan apa saja yang menghadiri acara hari ini? Nah, bisa dijelaskan? Komplit. Ya. Oh, dari semua kalangan lah ya? Semua kalangan, dari masyarakat, dari OPD. Kan dari luar negeri kayaknya ada ya? Oh, itu dari orang Malaysia ada? Oh, ada orang dari Malaysia ya. Oh ya. Oke, makasih Pak ya. Saya langsung meliput aja sana. Terima kasih. Ya. Selamat pagi. Boleh. Guys, kita langsung meliput aja di sana. Pak, mari Pak, duluan. Oke. Selamat pagi. Oke, selamat pagi Pak. Minta waktunya sebentar Pak, wawancari. Pak, kalau boleh tahu, ini acaranya kalau boleh tahu Kaltapura Bulungan. Oke. Pak, kalau boleh tahu ini acaranya dihadiri oleh dari kalangan mana saja? Seluruh OPD yang terlibat di Kabupaten Bulungan. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Sukses ya. Oke. Halo Mas, selamat pagi. Oke. Ya.
Oke. Ya. Pak, selamat pagi, Pak. Ya. Pak, minta waktunya sebentar, Pak, diwawancarai. Ya. Ya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Pak, kalau boleh tahu ini acaranya Kaltapura ya? Kalpataru. Kaltaparu. Oh ya. Ini bisa dijelaskan sedikit dari kalangan mana saja yang menghadiri acara hari ini seperti Hampir seluruh instansi menghadiri acara ini. Karena ini betul-betul penghargaan yang luar biasa terhadap saudara kita di Sajau, merupakan komunitas yang masih asli yang menjaga lingkungan. Karena Kalpataru ini kaitannya dengan pelestarian lingkungan. Nah, itu kita bisa lihat sosok mereka yang pakai baju di sebelah sana. Oh itu, ya. Itulah yang menerima penghargaan Kalpataru. Dan juga nanti ada sesi penanaman reboisasi oleh Pak Bupati serta kepala-kepala instansi yang mewakili. Begitu. Jadi juga dimeriahkan oleh anak-anak sekolah yang mendukung acara ini. Begitu. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih banyak. Pak, terakhir ini dengan Bapak siapa? Supranoto, Pak. Pak Supranoto, terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak. Saya izin meliput dulu, Pak ya. Terima kasih. Ya. Oke. Ada anak man rupanya sini guys. Wah, ada man bulu. Habis ada marching band kayaknya gitu. Ini sepertinya meriah sekali acara ini. Nama YouTube channelnya apa? Ini adik, selamat pagi adik. Bisa dijelaskan adik ini kalau boleh tahu tadi acara Kaltapura dihadiri oleh marching band dari sekolah man ya? Bisa dijelaskan sedikit betapa meriah atau seperti apa? Marching band sendiri itu seperti yang kita tahu itu organisasi musik ya. Jadi lebih dengan perpaduan personil yang banyak, alat yang banyak. Itu setiap orang pegang alat yang berbeda-beda. Ada yang namanya senar, ada yang namanya bass, ada yang namanya brass, alat tiup dan lain sebagainya. Oke, ya terima kasih. Ini adik ini dengan siapa namanya? Indah. Adik Indah. Oke, terima kasih adik Indah. Tetap semangat ya. Ini marching bandnya sudah selesai atau ada lagi nanti? Sudah selesai. Oh, sudah selesai. Tadi dalam rangka menyambut. Oke, terima kasih adik. Selamat pagi. Ya. Di atas Kang. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, nikmat Tuhan sangat luar biasa untuk kita setiap harinya. Alam memberikan segala sesuatunya gratis untuk kita. Tinggalan kita, marilah kita berdoa bersama. Doa akan dipimpin oleh Bapak Haji Ismail. Kami persilakan.
wabarakatuh. Bagi salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu segenap tamu undangan yang kami hormati, mari sejenak kita tundukkan hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Berapa tahun dulu? Ya Allah, Sama ibu ini. segala sendiri kan. Segala kemuliaan, limpah nikmat dan karuniamu serta hidayah pertolonganmu, kami dapat menyelenggarakan acara ini. Penganugerahan Kalfatara, masyarakat hukum adat Punang saja dan Bulungan, dan penyatu hari yang hidup sedunia. Semoga apa yang kami laksanakan ini akan turun bersama dengan dunia anak-anak pribadi dan diikuti kasih sayangmu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, dengan bimbingan dan petunjukmu serta hidayah pertolonganmu, kami mohon rahmat-Mu, jadikan acara kami hari ini sebagai upaya untuk memotivasi dan menggugah kesadaran seluruh kalangan pemerintah, masyarakat, lembaga swasta, pelaku pendidikan, dan dunia usaha dalam pelestarian lingkungan hidup di daerah kami Kabupaten Bulungan ini. Ya Allah, berilah kepada kami kemampuan untuk bisa mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Berikan kami kekuatan untuk bisa melindungi pelestarian fungsi lahan, keanekaragaman hayati dan ekosistem, dan berikan kekuatan kepada kami untuk mampu mengelola sumber daya alam lingkungan yang bermanfaat untuk anak dan keturunan kami. Ya Allah, buatkan hati kami dan kobarkan semangat kami untuk selalu peduli dengan alam lingkungan kami. Berangu tidak merusak kayu, berutan tidak merusak hutan, bergetah tidak merusak limbah, berumah tidak merusak tanah, berkebun tidak merusak dusun, berkampung tidak merusak gunung, berladang tidak merusak padang. Ya Allah, Tuhan kami, kuatkan iman kami. Orang yang beriman tahu menjaga laut dan hutan. Orang yang beriman tahu menjaga kayu dan rotan. Orang beriman tahu menjaga binatang hutan. Orang beriman tebasnya tidak menghabiskan, tebangnya tidak memudahkan, bakarnya tidak membinasakan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah daerah kami Kabupaten Bulungan ini daerah yang aman dan nyaman, tempat kami berlindung, tempat kami berkhidmat di hari muda, dan tempat kami menatap keindahan senja di hari tua. Ya Allah, berlimpahkan kembali, ampuni segala Duduk lagi tadi. ampuni orang tua kami dan guru kami, karena mimpi dan tidak sebut apapun kami dan kabulkan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pintar juga dari foto berdiri. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, terselenggaranya sebuah acara tidak akan pernah mantap dan luar biasa tanpa hadirnya seorang ketua pelaksana kegiatan. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama laporan Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan. Kepada yang kami hormati Bapak Haji Ismail Eshud MSI, kami persilakan. Assalamualaikum. Datal ya? Datal ya rambutnya. Hari ini baris yang kehormatan
konservasi warga desa dan kawasan nasional. Alisa, dosa mundur, maju-maju. Alis, maju-maju makan ubi. PKK Kabupaten Bulungan kedua komunitas impor bagian dalam yang akan berjalan pada hari ini. Jadi istimewa saudara kita masyarakat dengan lagu penuh para pelaku usaha di berbagai sektor ada di kabupaten, para mitra strategis kita yang saya banggakan, keluarga besar dinas hidup kabupaten hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada saat hari ini di tempat di Kebun Raya Budaya Teknik Velor kita dapat hadir bersama dalam rangka memperingati puncak peringatan Hari Sedunia yang selayaknya kita laksanakan di Juni 2024. Dapat dalam suasana bulan perayaan yang sama kita dapat melakukan para dalam keadaan sehat. Bupati, Bapak Wakil Bupati, para hadirin yang berbahagia, puncak kegiatan Hari Lingkungan Hidup yang kita laksanakan pada hari ini akan melaksanakan dua agenda utama. Yang pertama adalah penanaman perdana taman tematik buah hutan endemik Kalimantan yang kita laksanakan di dalam kawasan zona konservasi yang ada. Tentu upaya-upaya ini adalah upaya mengkonservasi tanaman kelangkaan yang ada, buah hutan yang bersifat langka dari nilai ekonomis yang tinggi yang kita lakukan di dalam kebun raya yang ada. Kita sadar bahwa proses mengkoleksi tanaman yang di dalam taman tematik ini tentu ada prosedur dan tata kerja yang ada. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bulungan telah melakukan eksplorasi yang terregistrasi, yang mana sampai saat ini terkoleksi kurang lebih 26 jenis tanaman buah hutan yang ada dengan berbagai status yang ada. Itu bisa kita lihat di kiri kanan kita, di Waleo bisa kita lihat. Terima kasih juga kepada kepala desa se-Kabupaten Bulungan yang telah berpartisipasi menyumbangkan berbagai bibit tanaman endemik yang ada di desanya, dan turut aktif juga keterlibatan dalam prosesi tanaman yang akan kita lakukan. Menyambut semangat Pak Bupati dalam hal statement bahwa Kebun Raya Budaya di Kabupaten Bulungan Tanjung Selor bukan hanya milik masyarakat warga Tanjung Selor, namun harapannya adalah milik warga Kabupaten Bulungan. Telah kami berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait. Alhamdulillah kami dapat menghadirkan seluruh kepala desa yang ada di Kabupaten Bulungan, 74 desa yang ada. Harapan yang kami harapkan bahwa semangat yang timbul bahwa keterlibatan kolaboratif seperti ini, bahwa benar Kebun Raya Budaya adalah milik masyarakat Kabupaten Bulungan. Berikut agenda yang kedua yang telah kita laksanakan, Alpataru yang diberikan oleh Menteri Kehutanan pada puncak acara Lingkungan Hidup 5 Juli di Wanamanggala Wanapati, Kementerian Kehutanan, kepada masyarakat hukum adat Punan Batu yang ada. Banyak hal
ketika kami mengajukan usulan, tentu kami melihat dari upaya penyelamatan diri dalam menjelajah kehidupan mempertahankan diri, pola perilaku, kami berusaha meyakinkan tim penilaian. Baik yang dilakukan data dan informasi yang kami sampaikan maupun verifikasi lapangan secara langsung di lapangan. Saya mendapat alhamdulillah 1 di antara 10 terlibat Kalpataru se-Indonesia, 1 di antaranya masyarakat Punan Batu yang kita saksikan sekarang. Tidak ada maksud lain ketika kami ingin menghadirkan masyarakat Batu yang ada di depan kita, tapi kami ingin mengajak ini salah satu masuk kategori penyelamat lingkungan. Terselenggaranya kegiatan ini tentu tidak lepas dari peran bantuan bagi pihak. Terima kasih saya ucapkan kepada semua PD yang telah berbuat partisipasi dan berbuat kolaborasi menurut sistem kegiatan. Terima kasih juga kepada Datuk Karim sebagai fasilitator kita yang memfasilitasi kita sehingga kita dapat berkomunikasi dengan warga masyarakat Punan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Yayasan Konservasi Alam yang banyak membantu kami sehingga dalam prosesi penilaian orang Kalpataru yang ada dapat kita saksikan. Mungkin itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon dengan hormat pada Pak Bupati dapat menyampaikan sambutan sekaligus peresmikan penanaman perdana taman tematik buah hutan di taman konservasi yang ada. Namun sebelum itu dengan hormat juga kiranya Ibu Sekretaris Divisi Pembinaan Pengamatan dan Riset BRIN dapat menyampaikan beberapa arahan dan bicaraan untuk kita semua. Kami kira itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Baik ini lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan menyaksikan bersama penyerahan Piala Kalpataru dari pemerintah Kabupaten Bulungan kepada perwakilan dari masyarakat suku Punan Batu. Kami persilakan kepada Bupati didampingi Wakil Bupati Bulungan untuk bisa menyerahkan Piala Kalpataru kepada perwakilan dari suku Punan Batu atas nama Bapak Aki Maksud dan Bapak Iduk sebagai perwakilan, didampingi Camat Tanjung Palas Timur, Kepala Desa Sajau, dan Bapak Datuk Karim. Kami persilahkan. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita akan menjadi saksi, kita akan menyaksikan bersama bahwa Piala Kalpataru akan diserahkan dari pemerintah Kabupaten Bulungan kepada masyarakat hukum adat Punan Batu Benau Sajau yang telah memberikan kontribusi aktif dan luar biasa dalam penyelamatan lingkungan sehingga bisa mengantarkan Kabupaten Bulungan untuk menerima penghargaan Kalpataru dalam kategori penyelamat lingkungan. Baik, selanjutnya mohon berkenan kepada Bupati didampingi Wakil Bupati Bulungan untuk bisa menyerahkan Piala Kalpataru. Ada ikat kepala. Baik, dengan diterimanya Piala Kalpataru kategori penyelamat lingkungan, ini merupakan wujud dari mimpi warga Punan Batu bahwa hutan tempat mereka hidup tetap terjaga dan utuh, dan tentunya komitmen dari seluruh masyarakat hukum adat Punan Batu Benau Sajau luar biasa sekali untuk bisa menyelamatkan dan melestarikan lingkungan tempat mereka tinggal. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk saudara-saudara kita dari masyarakat hukum adat Punan Batu Benau Sajau. Ya, mohon izin Bulungan bisa jadi penyemangat untuk kita semua. Baik, terima kasih. Dan tentunya juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh mitra strategi kontribusi untuk bisa bersama-sama mewujudkan sampai akhirnya Kabupaten Bulungan menerima penghargaan Kalpataru.
Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama sambutan dan arahan dari Sekretaris Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional, kepada yang kami hormati Ibu Dr. Lindawati Wardani, Bachelor Science of Engineering, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Bulungan, Bapak Wakil Bupati, yang saya hormati para pejabat pemerintah Kabupaten Bulungan, para undangan yang saya muliakan, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama izinkanlah saya mengucapkan permohonan maaf dari Bapak Deputi kami, Pak, karena ada agenda yang tidak bisa dihindari, yang harus dihadiri, sehingga beliau tidak bisa hadir. Sehingga beliau mewakilkan kepada saya untuk hadir pada acara yang sangat berbahagia ini. Pak Deputi menitipkan salam hormatnya kepada Bapak Ibu di sini dan mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada beliau, dan sangat berharap bahwa di lain kesempatan beliau bisa berkunjung untuk hadir di Kabupaten Bulungan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah saya menyampaikan bahwa salah satu tugas yang diemban oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah yang merupakan amanah dari Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2023, di mana BRIN memiliki tugas untuk melakukan pembinaan terhadap pembangunan dan pengelolaan kebun raya di seluruh Indonesia. Dan termasuk salah satunya adalah kebun raya Bunda Jayati ini. Dan hal ini merupakan suatu kehormatan bagi kami, tetapi juga merupakan tanggung jawab yang cukup besar yang harus kami emban, karena kami harus bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam konteks ini saya juga merasa sangat bangga dan terhormat dapat menyaksikan progres yang sangat cepat ya terhadap perkembangan progres pembangunan kebun raya Bunda Jayati, terutama informasi dari tim kami bahwa dari tahun 2019 ini telah diinisiasi ya, dan saat ini saya melihat terutama karena komitmen dari pimpinan daerah yang cukup tinggi terhadap pelaksanaan pembangunan, dan harapannya nanti sampai dengan launching ya Pak ya, sampai dengan launching, sampai dengan memasuki tahap pengelolaan kebun raya. Selaku pembina, BRIN sangat bangga dengan pencapaian yang telah diraih, terutama terkait dengan konservasi lingkungan dan dedikasi juga yang sangat luar biasa dari Bapak Bupati beserta jajaran. Saya melihat sendiri ya, kemarin kebetulan kami mampir di sini sampai dengan malam-malam juga, bukan hanya untuk persiapan kegiatan ini, tapi saya mendapatkan informasi bahwa setiap hari pun itu dilakukan oleh tim dari Bapak Bupati. Jadi kami sangat berbangga dengan apa yang dilakukan, terutama komitmen dari Bapak, karena itu menjadi salah satu faktor keberhasilan pembangunan kebun raya. Dan kami berharap, seperti saya sampaikan tadi, bahwa bisa melalui tahapan ini pembangunan sehingga nanti bisa sampai ke pengelolaan, dan kami tetap dari BRIN akan melakukan pendampingan sampai dengan bahkan sampai dengan pengelolaan. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, harapan kami tentunya harapan kita semua ya, bahwa kebun raya Bunda Jayati dapat menjadi bagian dari upaya kita melakukan konservasi lingkungan, terutama ini menjadi bagian dari konservasi lingkungan yang ada di wilayah kita di Indonesia tercinta ini. Konservasi ini memiliki pengertian yang sangat luas ya, tidak hanya kita melakukan pengumpulan, mengkoleksi, tetapi juga kita dorong pemanfaatannya.
Saya melihat tadi ada beberapa komoditi dari hutan ini, hasil hutan, contohnya buah lepiu, ya, ada buah apa tadi Pak? Buah kapul, buah rambai. Nah, monggo silakan itu dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat yang ada di Bulungan. Jadi harapannya kebun raya mungkin bagi Bapak Ibu yang tidak terinformasikan mempunyai fungsi diantaranya selain konservasi, pendidikan, penelitian, juga memiliki fungsi sebagai pariwisata maupun jasa lingkungan, sehingga diharapkan kebun raya Budayati ini bisa memperkuat semua fungsi-fungsi tersebut sehingga menjadi kebun raya yang berhasil dan bermanfaat untuk seluruh masyarakat yang ada di sini. Kami dari BRIN berkomitmen untuk melakukan pembinaan dan dukungan yang sepenuhnya kepada pengelolaan, pengembangan, pembangunan kebun raya Budayati ini. Marilah kita bersama-sama mewujudkan impian ini, menjadikan kebun raya Budayati contoh sinergi antara kerjasama yang baik, kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, juga dari seluruh komponen yang ada di masyarakat, termasuk juga dari masyarakat hukum adat yang baru saja menerima penghargaan. Bapak Bupati beserta jajaran yang telah bekerja keras untuk mendedikasikan tenaganya, waktunya untuk pembangunan kebun raya ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan bimbingan kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab ini. Sebelum saya tutup, saya ucapkan selamat dan sukses terutama kepada masyarakat hukum adat Unan Batu Benau Sajau serta pemerintah Kabupaten Bulungan yang telah berhasil menerima penghargaan Kalpataru dengan kategori penyelamat lingkungan. Dan saya juga ucapkan selamat Hari Lingkungan Sedunia. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BRIN. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia dan seluruh tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Bupati Bulungan kepada yang terhormat Bapak Syarwani SPD MSI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Bulungan bisa. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Bulungan, yang saya hormati rekan-rekan Forkompinda yang mewakili Pak Dandim 0903 Bulungan, yang mewakili Pak Kapolresta, Pak Kajari, yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri, dan yang saya hormati abang saya Komandan Brigif 24 Bulungan Sakti yang saya hormati. Saya hormati Ayahanda Dr. Andes Haji Budiman Arifin MSI, Bupati Bulungan 2005-2015. Saya hormati Sekretaris Daerah, teman-teman asisten, teman-teman pimpinan perangkat daerah. Saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK beserta Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bulungan. Saya hormati Ketua Dharma Wanita Kabupaten Bulungan. Saya hormati teman-teman para pelaku usaha, pimpinan perbankan, teman-teman dari Mitra Strategis Pembangunan Daerah, teman-teman kepala desa 74 desa yang ada di Kabupaten Bulungan, teman-teman camat, dan teman-teman media yang hadir pada kesempatan hari ini, dan wabil khusus kepada Ibu Dr. Linda dan Ibu Dr. Dina dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yang datang hadir bersama-sama kita merayakan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2024. Selamat datang Ibu Dr.
Ibu Dr. Linda dan Ibu Dr. Dina di Kabupaten Bulungan kembali. Insya Allah kalau Ibu Dina sudah kesekian kali, dan kami sangat luar biasa terbantukan dengan kehadiran Ibu dalam mendampingi dalam rangka kegiatan pembangunan kawasan kebun raya Bunayati. Kita sama-sama bersyukur karena Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini dapat berkumpul di kawasan kebun raya Bunayati ini, dan ini mudah-mudahan mimpi yang bisa kita wujudkan bersama-sama. Dan ini juga menegaskan komitmen pemerintah daerah beserta seluruh pemangku kepentingan daerah stakeholder yang ada di Kabupaten Bulungan berkomitmen untuk tidak hanya bicara dari aspek lingkungan, tapi yang paling penting adalah isu keberlanjutan pembangunan yang kami laksanakan bisa kita aktualisasikan di dalam konsep pembangunan kebun raya Bunayati. Sehingga Ibu Dr. Linda, kami sangat berterima kasih, apresiasi, karena mungkin satu-satunya kabupaten di Indonesia yang cepat di dalam mendapatkan pendampingan dan sekaligus pelan-pelan mengeksekusi kawasan ini menjadi kebun raya Bunayati sesuai dengan master plan dan desain yang disusun oleh teman-teman dari Badan Desain dan Inovasi Nasional. Tentu itu akan menjadi sesuatu hal yang memudahkan langkah kami ke depan. Jadi Bu Dr. Linda, dalam APBD Kabupaten Bulungan sejak 2 tahun terakhir kita telah alokasikan untuk pembangunan, dan termasuk di tahun 2024 ini masih terus berprogres. Dan mudah-mudahan nanti ketika Ibu Dr. Linda ataupun Pak Deputi ataupun mungkin Kepala BRIN datang ke Kabupaten Bulungan melonsing kawasan ini, mudah-mudahan suasananya juga sudah semakin berbeda, dan tentu juga penataan kawasan ini juga akan semakin lebih baik. Tentu kami sangat berterima kasih, dan kami berkomitmen, Bu. Kami terus berkomitmen, tetap berkomitmen bahwa apapun desain pembangunan kebun raya Bunayati itu sesuai dengan master plan yang disusun oleh Badan Desain dan Inovasi Nasional. Itulah komitmen yang kami ingin sampaikan kepada Badan Desain dan Inovasi Nasional, karena kami sangat membutuhkan pengawalan, pendampingan dari Badan Desain dan Inovasi Nasional supaya kawasan ini benar-benar menjadi kawasan yang menjadi impian kita bersama-sama, utamanya dalam berkaitan dengan isu-isu keberlanjutan, isu lingkungan hijau, isu kawasan hijau yang bisa hadir di tengah-tengah kota Tanjung Selor. Ibu Dr. Linda, sesuai dengan peraturan daerah yang ada, kawasan ini memiliki luasan lebih kurang 86 hektar. 86 hektar, walaupun mungkin yang kita hadir pada saat ini belum mencapai seluruh kawasan luasan yang ada di dalam peraturan daerah tersebut. Tapi desainnya mungkin nanti akan disampaikan sesuai dengan master plan, dan bentuk karakteristik kawasan ini juga mungkin sedikit lebih seksi, Bu, lebih unik. Karena di sini ada datarannya, ada sedikit perbukitannya, ada juga kawasan mangrove-nya. Dan sehingga nanti mungkin pola pendekatan, pola pembangunan kawasan ini menyesuaikan dengan kondisi real, kondisi kesesuaian lahan, kondisi kontur yang ada di dalam wilayah kawasan ini. Sehingga dalam hal ini kami sangat berterima kasih Badan Desain dan Inovasi Nasional terus mengawal dan mendampingi kami dalam menata dan membangun kawasan kebun raya Bunayati. Hari ini, setahun lalu kita hadir di sini mungkin tidak dalam jumlah yang sebanyak ini. Yang pasti hari ini dihadiri oleh teman-teman kepala desa, ini sebuah apresiasi dan terima kasih kepada teman-teman kepala desa yang ikut hadir dan menyaksikan dan ikut membuat sejarah bersama kita pada hari ini di kawasan kebun raya Bunayati dalam momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Dan memang saya sudah tugaskan, Bu, kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa berkoordinasi dengan teman-teman kepala desa, kalau IKN itu tanah seluruh Nusantara dikumpulkan di ibu kota Nusantara, tapi harapan saya tanaman, buahan, dan pohon khas endemik Kabupaten Bulungan khususnya yang ada di 74 desa 10 kecamatan ini bisa dikumpulkan dan dikembangkan di kawasan kebun raya Bunayati. Sehingga itulah yang menjadi dorongan dan menjadi komitmen kita, ingin mengajak dan juga merangkul teman-teman kepala desa semuanya kita sama-sama hadir dan memberikan kontribusi besar bersama-sama di kawasan kebun raya Bunayati. Sehingga kawasan ini menjadi milik kita semuanya, tidak hanya berada di miliknya warga masyarakat Tanjung Selor, tapi milik seluruh warga masyarakat yang ada di Kabupaten Bulungan. Bahkan sambil bercanda, Bu, saya sampaikan dengan Pak Kepala Desa, jika Bapak tanam buah, satu saat ini musim panen, Bapak bisa klaim buah itu. Karena itu buah yang kita tanam ya panel ya. Karena itu kita berkontribusi. Yang jelas, mari kita menanam hari ini supaya orang yang akan datang tahu kalau kita pernah ada di Kabupaten Bulungan. Itulah spirit kita di Kabupaten Bulungan, supaya kita terus menjaga kawasan ini.
Dan ini memang sangat strategis luasan kawasan ini dan tepat di tengah-tengah jantung ibu kota Kalimantan Utara dan Kabupaten Bulungan hari ini. Jadi saya pastikan Ibu Dr. Linda, bisa dipastikan tidak ada kabupaten kota se-Kalimantan Utara memiliki kawasan kebun raya budayati seperti yang ada di Kabupaten Bulungan. Ini bukan apa sombong Ibu, tapi memang fakta itu yang ada di Kabupaten Bulungan dan Kalimantan Utara hari ini. Saya juga berterima kasih kepada saudara-saudara saya, kepada orang-orang tua saya dari masyarakat hukum adat yang hari ini memberikan dan mengharumkan nama Kabupaten Bulungan pada momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dalam kategori penyelamat lingkungan. Keberadaan masyarakat hukum adat ini telah kita akui berdasarkan surat keputusan Bupati Bulungan di tahun 2022 yang lalu, dan secara resmi saya telah menyerahkan kepada masyarakat hukum adat tahun 2023 yang lalu. Dan tentu Bu, bahwa dasar kita dalam memberikan pengakuan terhadap perlindungan masyarakat hukum adat ini adanya Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan nomor 12 tahun 2016 sebagai payung. Dan juga saya mengundang kepada teman-teman desa yang lain, karena sampai hari ini kita masih konsen ada kurang lebih 4 usulan yang disampaikan terkait dengan pengakuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Bulungan. Dan mudah-mudahan masyarakat hukum adat Punan Benau ini menjadi inspirasi kita teman-teman Kades, menjadi motivasi kita bahwa Kabupaten Bulungan ini sangat luas dengan bentangan 13.000 km persegi yang dengan dihuni lebih dari 150.000 warga masyarakat dengan 10 kecamatan dan 74 desa. Ini adalah kekuatan, ini adalah kekayaan kita yang ada di Kabupaten Bulungan. Tapi dengan satu komitmen bahwa perubahan, kemajuan, pembangunan yang kita laksanakan itu tidak menghilangkan, tidak mencabut identitas kita, kearifan lokal kita yang ada di Kabupaten Bulungan. Jadi perubahan, kemajuan Kabupaten Bulungan ini sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari, tapi kita juga berkomitmen bagaimana kearifan lokal yang berkaitan dengan orisinalitas kita sebagai warga masyarakat Kabupaten Bulungan itu harus kita pertahankan. Termasuk apa yang kita hadirkan bersama dengan masyarakat hukum adat hari ini. Tidak mungkin kita memaksakan ukuran kebahagiaan kita itu harus sama dengan saudara-saudara kita. Sehingga ini yang harus kita sampaikan, dan saya juga sampaikan dengan teman-teman media pada peringatan penerimaan Kalpataru tanggal 5 Juni yang lalu dengan kurang lebih 16 media nasional yang meliput kegiatan talkshow yang digelar oleh teman-teman Yayasan Konservasi Alam Nusantara, supaya nanti tanda kutip jangan sampai nanti ada gorengan isu bahwa pemerintah melakukan pembiaran, tapi bahwa di sisi lain kita ingin tetap menghormati dan mengakui keberadaan masyarakat hukum adat Punan Batu Benau ini tanpa menghilangkan identitas, kultur dan kearifan lokal yang dilaksanakan oleh saudara-saudara kita warga masyarakat Punan Batu Benau. Dan sekilas info berdasarkan kajian Ibu Dr. Linda, kawasan yang dihuni oleh saudara-saudara saya dari Punan Benau itu hari ini kurang lebih 4.000 hektar dengan luasan yang sebenarnya itu secara keseluruhan kurang lebih 16.000 hektar di kawasan hutan Punan Benau. Walaupun di situ ada konsesi dan lain sebagainya. Dan saya pastikan pada tanggal 5 Juni yang lalu kami telah menyerahkan secara resmi permohonan pemerintah daerah Kabupaten Bulungan, dan hari ini sedang berproses di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk berkaitan dengan penetapan hutan adat bagi saudara-saudara saya masyarakat hukum adat Punan Benau. Sehingga rumah besar, rumah hunian saudara-saudara saya di hutan Benau ini benar-benar kita jaga dan kita lestarikan. Dan kami juga melakukan upaya-upaya Ibu Doktor sebagai sharing informasi dan teman-teman kepala desa. Saya telah menugaskan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pendidikan untuk kita melakukan pengecekan kesehatan secara berkala, termasuk juga kita membangun konsep sekolah limba bagi saudara-saudara saya yang ada di warga masyarakat Punan Benau yang ada di Desa Sajau. Untuk itu saya sekali lagi terima kasih Pak Kepala Desa Sajau Metun utamanya. Mohon dukungan terus, perhatian terhadap saudara-saudara saya yang ada di Punan Benau, demikian juga dengan Camat Tanjung Palas Timur. Kita berkolaborasi bersama-sama untuk memastikan keberadaan dan eksistensi warga masyarakat Punan Benau ini, Punan Benau ini tetap ada dan tetap lestari di seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Bulungan ini yang kita cintai. Teman-teman kepala desa, peserta seluruh hadirin yang saya muliakan, dan mudah-mudahan dengan momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup yang kita laksanakan hari ini, kita terus meningkatkan komitmen kita bersama-sama
sekaligus juga berusaha untuk mempertahankan dan menjaga kelestarian alam yang ada di Kabupaten Bulungan. Sekalipun perubahan, kemajuan, pembangunan ini adalah sebuah keniscayaan, tapi identitas kita sebagai warga masyarakat Kabupaten Bulungan itu tidak boleh hilang, tidak boleh punah, dan itu harus tetap kita pertahankan di seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Bulungan. Terus kita berbuat, terus kita melakukan upaya-upaya positif dalam melestarikan hutan yang ada di Kabupaten Bulungan ini, melestarikan lingkungan yang ada di Kabupaten Bulungan ini. Dan termasuk Ibu Dr. Ida, sekedar sharing, kami di tahun 2022 yang lalu sampai hari ini mengalokasikan untuk kegiatan di APBD Bulungan, satu di antara 15 program prioritas adalah transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi yang kita kompetisikan di 74 desa yang ada di wilayah kabupaten sebagai bentuk wujud komitmen pemerintah daerah bahwa desa-desa di Kabupaten Bulungan ini ingin kita bangun dalam kehidupan yang memang sehat, kehidupan yang memang asri, dengan tetap berusaha mempertahankan dan menjaga kelestarian lingkungan yang ada. Termasuk isu hari ini, teman-teman kepala desa, dalam momentum Hari Lingkungan Hidup ada 3 isu besar yang disampaikan oleh Kementerian LHK yang berkaitan dengan polusi, yang berkaitan dengan penanganan sampah plastik, yang berkaitan dengan upaya mempertahankan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Itu tidak terkecuali yang harus kita lakukan di Kabupaten Bulungan. Mudah-mudahan dengan konsep yang kita laksanakan hari ini, momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup hari ini, kita benar-benar bisa mensukseskan program dan target nasional khususnya dari Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan dalam rangka untuk berkaitan dengan masalah polusi, berkaitan dengan masalah keanekaragaman hayati, dan yang berkaitan dengan hal-hal isu lingkungan lainnya, itu bisa kita aktualisasikan dan menjadi komitmen kita di Kabupaten Bulungan. Dan juga saya berterima kasih kepada teman-teman mitra strategis Pak Nil dari YKN, demikian juga dengan teman-teman dari Pionir dan juga beberapa teman-teman mitra strategis pembangunan daerah yang menjadi partnership kita di dalam membangun Kabupaten Bulungan hari ini. Dan tentu dengan konsep pentahelix, salah satunya peran media, peran kampus, peran pemerintah, peran masyarakat, dan juga teman-teman dari mitra strategis pembangunan daerah itu adalah menjadi kekuatan besar kita dan menjadi pilar utama hari ini di dalam membangun Kabupaten Bulungan yang kita cintai. Sehingga kekuatan kita adalah kekuatan kebersamaan, semangat kita adalah semangat tenguyun. Sekalipun kita berbeda suku, agama, tempat tinggal, tapi kita diikat bahwa kita adalah warga masyarakat Kabupaten Bulungan yang bertanggung jawab dan berkewajiban membangun Kabupaten Bulungan yang kita cintai. Sekecil apapun kontribusi kita, mari kita berikan untuk kemajuan Kabupaten Bulungan demi masa depan anak-anak kita yang ada di Kabupaten Bulungan, supaya anak-anak kita yang belum ada di Kabupaten Bulungan ataupun yang akan lahir di Kabupaten Bulungan kalau kita pernah ada dan hidup di Kabupaten Bulungan yang kita cintai. Itulah mungkin beberapa hal, dan sekedar satu informasi lagi Bu Dr. Ida, mudah-mudahan ini juga sekedar sharing karena Ibu kebetulan datang dan mudah-mudahan bisa menjadi bahan diskusi di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Alhamdulillah di tahun 2023 yang lalu pemerintah Kabupaten Bulungan mendapatkan apresiasi dan juga salah satu di antara 9 kabupaten yang ada di Indonesia yang masuk dalam Perpres 28 tahun 2023 terkait dengan konsep IAD, Integrated Area Development. Kami tidak mengatakannya sebagai Integrated Area Development, Bu, tapi yang kami katakan itu adalah kawasan landscape Kayan Kabupaten Bulungan dengan luasan kurang lebih 600.000 hektar dan dengan 600 km persegi maksud saya, dengan kurang lebih melintasi 18 desa 4 kecamatan yang ada di Kabupaten Bulungan. Saya pastikan teman-teman kepala desa saya hadir ini, Bu. Jadi mulai dari Kecamatan Tanjung Palas Barat sampai Kecamatan Kecamatan Pesok hadir yang ikut, dan kita terus lakukan penguatan dan sekaligus sharing, brainstorming kepada teman-teman kepala desa supaya kegiatan-kegiatan target pencapaian IAD kita, landscape Kayan kita ini benar-benar bisa kita wujudkan di Kabupaten Bulungan sebagai komitmen keberlanjutan, komitmen pembangunan hijau, komitmen pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bulungan. Sekali lagi ini tidak lepas dari peran dari kawan-kawan mitra strategis daerah. Terima kasih, sangat konsen dan sangat peduli dalam membantu mensukseskan program-program pembangunan di Kabupaten Bulungan, termasuk salah satunya adalah pendirian rumah belajar desa yang sudah kita resmikan, Bu, dan mudah-mudahan, dan alhamdulillah Ibu Dr. Linda, kami juga sudah mengintegrasikan sistem informasi desa secara digital
Sekalipun kami sadar masih ada desa-desa kami yang blank spot, tapi itu tidak menutup kemungkinan kami bisa berinovasi, tetap kami bisa aktualisasikan dengan konsep online maupun secara offline. Sehingga gambaran terkait dengan kondisi desa-desa di Kabupaten Bulungan ini bisa kita integrasikan dalam satu sistem, termasuk kita juga mengintegrasikannya dalam sistem informasi digital kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bulungan. Teruslah kita berbuat, kawan-kawan kepala desa, mari kita bangun desa-desa di Kabupaten Bulungan. Ukuran kecamatan di Kabupaten Bulungan ini sangat sederhana. Kalau di desa-desa dalam kecamatan itu maju, insya Allah kecamatan itu akan maju. Demikian juga 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Bulungan ini maju, Kabupaten Bulungan ini akan dikatakan sebagai daerah maju. Manakala kalau potret 10 kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Bulungan ini juga mengalami kemajuan bersama-sama. Sehingga inilah yang harus kita bangun ke depan sebagai sebuah mimpi besar kita di Kabupaten Bulungan dalam mencapai kesejahteraan bersama untuk kepentingan bagi seluruh warga masyarakat yang ada di Kabupaten Bulungan. Selamat Hari Lingkungan Hidup tahun 2024. Selamat kepada saudara-saudara saya masyarakat hukum adat Punan Batu Benau yang telah berkontribusi dalam melestarikan dan menjaga alam yang ada di daerah Sajau, kawasan hidup, ruang hidup bagi saudara-saudara saya yang ada di Punan Benau. Dan mudah-mudahan ini adalah merupakan motivasi dan komitmen kita bersama-sama dalam melestarikan kondisi alam yang ada di Kabupaten Bulungan. Demikian juga saya mengundang kepada teman-teman para pelaku usaha, pimpinan perbankan bisa berkontribusi, bisa hadir, dan mungkin event-event teman-teman perbankan, event-event pelaku usaha bisa dikonsentrasikan di kawasan Kebun Raya Bunda Hayati ini. Dan mudah-mudahan target kami di tahun 2025 ini sudah bisa kita open, termasuk pengelolaannya tadi disampaikan oleh Ibu Dr. Linda. Dan tentu kita ingin kelola ini benar-benar dalam konsep yang lestari, sehingga nanti mungkin kendaraan bermotor tidak akan sampai ke sini. Cukup sepeda listrik atau sepeda kayu yang harus sampai ke sini, ataupun orang berjalan kaki. Supaya kita komitmen berkaitan dengan menjaga polusi dan menjaga kondisi cuaca hawa yang ada di sini benar-benar alami sebagaimana yang kita harapkan. Demikian Bapak Ibu semuanya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas segala dukungan kita semuanya. Saya tidak bisa menyampaikan apa-apa selain ucapan terima kasih atas segala kontribusi besar kita bersama-sama hari ini, hadir di tempat ini untuk bersama-sama kita memperingati Hari Lingkungan Hidup, sekaligus kita menerima apresiasi penganugerahan Kalpataru yang dipersembahkan oleh saudara-saudara kita masyarakat hukum adat. Persembahan ini bukan all kepada Bupati Bulungan, tapi dipersembahkan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Bulungan dari saudara-saudara kita masyarakat hukum adat yang ada di Kabupaten Bulungan. Demikian Bapak Ibu semuanya, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Bulungan bisa, 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 bisa. Baik, selanjutnya mohon berkenan kepada Bupati, Wakil Bupati Bulungan, dan seluruh tamu undangan untuk bisa berfoto bersama untuk mengabadikan momen kita pada pagi hari ini. Kami persilahkan kepada seluruh hadirin untuk bisa berdiri di tempatnya masing-masing. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Kami juga mengundang kepada Bupati Bulungan periode 2005-2015 untuk juga ikut berfoto bersama unsur Forkopimda dan segenap tamu undangan. Baik, terima kasih. Kami persilakan kepada Bupati, Wakil Bupati Bulungan beserta segenap tamu undangan untuk bisa menuju lokasi penanaman perdana di Taman Tematik Kebun Raya Bunda Hayati Tanjung Selop, di mana penanaman di taman tematik ini merupakan upaya konservasi tanaman buah Kalimantan. Kami persilakan, dan untuk kepala perangkat daerah maupun camat dan kepala desa sudah disiapkan tempatnya untuk melakukan penanaman pohon. Nah, Bang Buruk, foto video Bang
kita akan bisa menikmati buah asli dari hutan kebun raya dan di sana tadi lokasi acara sudah ditampilkan beberapa tanaman buah yang nantinya akan ditanam di kebun raya budaya tradisional. Ada labium, ada arte, ada kemenci, ada juga ada mulai, ada apalagi ya, ada sang panas, ada pincay, tanaman-tanaman buah yang mungkin generasi-generasi muda belum memahami dan belum pernah makan. Ya, dan tak lupa juga kami mengundang kepada seluruh kepala perangkat daerah untuk bisa menuju lokasi penanaman. Lokasi penanamannya ada di bukit sebelah belakang dari lokasi penanaman Bupati, Wakil Bupati, dan Unsur Forkopimda. Kami persilakan kepada seluruh kepala perangkat daerah, kepala desa, camat untuk bisa ikut berpartisipasi ya. Sudah disiapkan tempat penanamannya di belakang bukit tempat penanaman dan Unsur Forkopimda. Jadi kami persilakan, nanti ada panitia yang mengarahkan untuk penanaman, dan juga kami informasikan bahwa untuk kepala desa bisa melakukan penanaman pohon di lokasi yang telah ditentukan, dan setelah itu bisa melakukan penandatanganan komitmen untuk menjaga lingkungan, karena desa merupakan garda terdepan dari pembangunan di Kabupaten Bulungan, termasuk desa juga menjadi garda terdepan dari pelopor-pelopor penyelamat lingkungan karena paling dekat dengan masyarakat. Jadi setelah penanaman pohon, kami persilakan kepada seluruh kepala desa untuk bisa melakukan penanaman komitmen menjaga lingkungan yang langsung akan didampingi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Tentunya ini akan menjadi komitmen bagi seluruh kepala desa untuk bisa mengajak masyarakat desanya untuk bisa tetap menjaga kelestarian lingkungan tentunya di sekitarnya. Baik, kepada Bapak Ibu masyarakat, kami juga menghimbau lingkungan hidup yang tentunya temanya adalah menjaga kelestarian lingkungan. Dan kami mohon kepada Bapak Ibu untuk tidak membuang sampah sembarangan ya. Kami mohon sampahnya boleh dibawa dan diletakkan di tempat yang telah ditentukan. Biarkan bumi bernafas dengan tidak ada sampah berserakan di atasnya. Jadi kami mohon kepada Bapak Ibu tamu undangan untuk sampah plastik, sampah bungkus makanan, kami mohon untuk ditempatkan di tempat yang seharusnya. Jangan buang sampah sembarangan tentunya, karena nanti akan membuat bumi kita tidak bernafas karena terlalu banyak tumpukan sampah. Dan tentunya masih seiring dengan tema Hari Lingkungan Hidup, tetap kita menjaga lingkungan hidup kita di Kabupaten Bulungan, Kanjeng Selatan. Iya, kami persilakan kepada seluruh masyarakat, seluruh hadirin yang ingin mengabadikan nomor saudara-saudara kita dari masyarakat ada dengan saja berkenal. Kami persilakan untuk bisa mengabadikan nomor hari ini dengan tetap menjaga ketertiban ya. Dan kepada seluruh masyarakat yang ingin ikut penanaman pohon, kami persilakan untuk menuju ke lokasi penanaman. Ini juga ada staf UMKM yang hadir di kami persilakan mengunjungi staf UMKM dan meramaikan serta mensejahterakan dan ikut serta memajukan UMKM Kabupaten Bulungan tentunya. Tentunya di UMKM produk-produk asli dari Kabupaten Bulungan yang nanti bisa menambah kesejahteraan dari pelaku UMKM apabila kita meramaikan UMKM Kabupaten Bulungan. Pohon buah di Taman Tematik Kebun Raya Budaya. Luar biasa, Pak Komandan. Tetap semangat, Pak. Lanjut nih. Ya, mari Pak. Partisipasi dalam Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2024. Dan kita wajib berbangga dan patut berterima kasih kepada seluruh masyarakat memberikan kontribusi yang namanya bukan lomba apa? menjadi pelopor penyelamat lingkungan hidup. Ini menjadi motivasi bagi kita semua bahwa kita harus menyelamatkan. Sekali lagi kami himbau kepada seluruh masyarakat yang hadir, kepada seluruh tamu undangan, ingat sampahnya dibawa ya ke tempat sampah, jangan ditinggal di tempat duduknya.
Kita menjaga kebersihan di lokasi acara, kita menjaga kebersihan Kebun Raya Bundayati. Ini milik kita dan tentunya kebersihannya adalah tanggung jawab kita. Kita sudah gratis loh ya dikasih kebun raya ini, kita sudah gratis dikasih pohon-pohon yang luar biasa, dikasih kebun raya yang luar biasa. Jadi harus ada tinggal tipnya, tinggal menjaga dan menyayangi dengan tidak buang sampah sembarangan. Iya, ini perlu kita ketahui juga seluruh masyarakat dan seluruh hadirin bahwa pohon buah endemik yang ditanam ada buah rambai. Di situ dicantumkan juga nama-nama latinnya. Ada buah lepiu, ada buah kemenci, belimbing tunjuk, asam hutan, dan tentunya Bapak Ibu bisa menyaksikan dan melihat langsung ya untuk bekal untuk adik-adik dan anak-anaknya. Biar generasi Oh, menjengol, jengol. Anu nih, kita akan merasakan harmoni alam di Kebun Raya Bundayati Tanjung Selor Lagi. diterima oleh pemerintah Kabupaten Bulungan yang tentunya persembahan luar biasa dari saudara-saudara kita masyarakat hukum adat tentu saja. Izin Bu, dokter cuci tangan dulu satu lagi. Untuk luasan yang menjaga kelestarian alam dan juga adat yang ada di kawasan desa-desa tersebut itu yang menjadi komitmen yang harus dipenuhi. Nah, sehingga nanti secara detail nanti bisa dibuka di dalam pedoman teknis dalam rangka untuk mendapatkan pengakuan masyarakat adat yang ada di Kabupaten Bulungan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Karena leading sektornya ada di DPRD Kabupaten Bulungan, di mana ketua panitia MPA-nya itu dipimpin langsung oleh Pak Sikra. Kita tidak membangun dalam konsep fasilitas harus mendirikan puskesmas, harus mendirikan, tidak mesti harus pembangunan seperti itu yang dilaksanakan termasuk layanan kesehatan. Tapi menerjunkan petugas kesehatan kita secara periodik, secara berkala, secara terjadwal, itu juga bagian dari komitmen kita memberikan layanan kesehatan kepada saudara-saudara kita yang ada di Pondok. Konsep membangun sekolah rimba, yang itu juga menjadi bagian daripada komitmen kita memenuhi kewajiban pemerintah daerah, memenuhi hak masyarakat Punan Batu Benau dalam mendapatkan layanan pendidikan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar. Tanpa menghilangkan identitas dari Tanpa menghilangkan identitas. Kita khawatir fasilitas yang dibangun, infrastruktur yang dibangun di sana bukan hanya memudahkan akses kita di luar wilayah Kabupaten Bulungan mendatangi mereka, tapi bisa jadi itu bisa merusak originalitas, kearifan lokal, dan identitas mereka sebagai masyarakat hukum adat Punan Benau. Ada berapa semuanya? Nah, makanya dalam usulan yang kita perjuangkan hari ini di Kementerian LHK adalah penetapan status kawasan hutan adatnya. Sehingga nanti dengan ditetapkannya menjadi hutan adat, seluruh siapapun yang datang ke sana tentu berlakulah hukum adat yang ada dipegang dan menjadi budaya dari seluruh kita masyarakat hukum adat Punan Benau. Saya pun kalau masuk ke sana, kalau masyarakat hukum adat menyatakan bahwa harus menggunakan pakaian yang kami pakai, kita harus hormati. Tidak boleh menggunakan kendaraan bermotor, tidak boleh melakukan penebangan, itu pasti. Nah, itulah bentuk komitmen, tapi dengan status bahwa kawasan ini terus sudah ditetapkan. Dan itu sudah berproses di Kementerian LHK. Waktu tanam pohon apa doanya Pak supaya subur Pak? Yang pasti salawat Nabi. Ya itu yang pasti. Obatnya tidak ada lain salawat Nabi. Karena di samping itu kita tentu berdoa bahwa mudah-mudahan kalau kita pernah ada di Kabupaten tahu kalau kita pernah ada di Kabupaten ini. Itu yang saya katakan dalam sambutan. Ya tentu itu akan menjadi pertimbangan kita dalam tata kelola di kawasan Kebun Raya Bundayati. Yang jelas bahwa komitmen kita perparkiran sudah kita siapkan sesuai master plan yang ada. Dan itu tidak akan kita rubah. Jadi ketika orang yang datang ke kawasan ini untuk menggunakan fasilitas di kawasan ini, kita pastikan itu bebas dari kendaraan bermotor. Progresnya berapa? Apa? Ini masih tetap berprogres. Ini pembangunan yang ada di depan kita ini tahun lalu ya, tahun 2023. Nah, terus hari ini kita melakukan penataan kawasan dan mudah-mudahan jogging track termasuk
lapangan yang saya katakan 2 kali lapangan agatis seperti yang kita lihat di ujung, itu yang nanti akan kita bangun dengan konsep di situ juga akan membangun rumah adat 3 suku yang ada di Kabupaten Bulungan. Kalau untuk tanaman itu baru berapa dulu? Tanaman tadi disampaikan Pak Ismail, Kepala DLH, ada 26 jenis tanaman endemik ya, belum bicara tentang buah-buahan, itu juga harus kita hadirkan di kawasan kebun raya budaya ini. Dan tentu koleksi ini pasti akan bertambah. Dan tentu kita akan berkoordinasi terus dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional supaya kita dalam mengkoleksi apapun yang kita tanam di kawasan ini benar-benar memenuhi standar kebun raya sebagaimana yang ditetapkan ataupun yang diatur dalam peruntukan pembangunan sebuah kebun raya yang ada di setiap kabupaten kota yang ada di Indonesia ini oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Target rampung? Insya Allah tahun 2025 kita sudah bisa membuka ini secara lebih luas, secara lebih fungsional. Tapi yang penting adalah tata kelolanya. Itu disampaikan Ibu Dr. Jadi ini tidak boleh kita kelola secara secara manual, secara sederhana. Tentu ini harus dikelola oleh orang-orang yang profesional. Karena banyak pihak yang banyak kepentingan yang hadir di sini, tapi juga harus punya satu komitmen bersama bahwa kawasan ini tetap hijau, kawasan ini tetap terjaga sebagai jantung ataupun paru-paru udaranya bagi kota Tanjung. Tahun ini kita alokasikan lebih kurang 30 miliar di kawasan yang dikerjakan oleh dinas pekerjaan pekerjaan umum, infrastrukturnya, termasuk juga teman-teman dari DLH. Jadi kita membentuknya dalam sebuah tim kerja bersama-sama, sekalipun nanti dalam tata kelolanya kita akan membentuk, saya sudah membayangkan sehingga kita akan membangun sebuah namanya PT khusus yang menangani kebun raya budaya. Ya tentu dalam pemampatan proses pasti. Jadi ini juga kan asetnya pemerintah daerah yang dikelola. Kita mau ke Ancol saja asetnya negara kita bayar. Oh ya pasti, kan dia dikelola dalam satu UPT. Nah, di dalam pemanfaatan kawasan urban di sini tentu ada fasilitas pemerintah yang digunakan. Pasti ada kewajiban karena itu bukan kehendak pemerintah, undang-undang bahwa setiap aset daerah yang digunakan itu bisa dikenakan pajak atau retribusi. Ya tentu pasti akan kita berdinamis ya, tentu juga akan melihat bagaimana perkembangan progres pembangunan di kawasan ini. Tapi yang jelas saya punya keyakinan bahwa kalau kawasan ini dikelola secara profesional melalui sebuah UPT, paling tidak penyerapan tenaga kerja tidak kurang dari 100 orang masih dibutuhkan di kawasan ini. Mulai dari security-nya berkaitan dengan pekebunnya maupun dari aspek yang berkaitan dengan masalah cleaning service-nya. Nah itu juga potensial untuk kita menarik piutang dalam rangka untuk menggaji misalnya bagi para karyawan yang ada di UPT ini, sehingga nanti karyawan ini bisa bekerja dan mendapatkan pendapatan. Dan saya pastikan embung yang ditanam hari ini, rumputnya ibu-ibu yang menanam itu adalah itu adalah berasal dari Desa Jalanan. Karena saya sudah ke sana dan sudah tanya. Apa? Ini pohon lepeu, ini khas yang ada di Kabupaten Bulungan ya, khususnya maupun umumnya di Kalimantan. Dan ini memang menjadi ikon kita di di Kebun Raya Bunda Hayati ini. Tentu ada filosofinya bahwa ini adalah pohon yang memang memberikan kehidupan, memberikan kesejahteraan dan juga bisa memberikan manfaat. Nah, bayangan kita, keberadaan kita hari ini membangun kebun raya ini, kita harapkan kita bisa berkontribusi untuk masa depan anak-anak yang ada di Kabupaten Bulungan, yang belum lahir, yang belum ada di Kabupaten Bulungan, supaya mereka tahu bahwa orang-orang tuanya pernah ada di Kabupaten Bulungan dan membangun Bulungan. Suatu saat nanti teman BRIN dibawakan buah lebih, Pak. Pasti. Dan tadi sudah Ibu Dr. Linda sudah nikmati, sudah mencicipi sama Ibu Dr. Linda ya. Ya, silakan. Airawan mana? Oh, kebetulan di mana? Enggak pernah apa aja nanam tapi jadi petani apa? Ada acaranya gitu kan? Bantu Pak dia. Begini. Enggak. Sama yang tahap yang saya sampaikan tadi, karena memang kami melakukan pendampingan dari tahun 2019 sampai saat ini, terutama di
Izin menambah. Jadi tadi target Pak Bupati terkait kebun raya budaya itu akan dilakukan di 2025, menurut saya itu target yang masuk akal ya, maksudnya realistis. Kenapa? Karena di peraturan kami terkait peresmian kebun raya ada 5 hal yang harus dilengkapi, disiapkan untuk bisa sebuah kebun raya itu diresmikan. Yang pertama adalah memiliki status lahan yang clean and clear. Nah, kalau kita lihat kawasan kebun raya ini sudah clean and clear ya, memiliki sertifikat dan penetapan lahan. Lalu yang kedua adalah memiliki infrastruktur minimal di zona penerima, zona pengelola maupun koleksi. Nah, itu yang sedang bangun saat ini. Zona penerima itu kalau kita lihat ada gerbang, nanti ada visitor information center, dan untuk pengelola ada pembibitan. Untuk koleksinya ini salah satunya yang kita lakukan, penanaman koleksi. Lalu yang berikutnya adalah sudah menjalankan pembangunan. Nah, 50 kebun raya mulai dari penelitian, pendidikan, jasa lingkungan, dan konservasinya. Nah, itu yang nanti akan kita kolaborasikan dengan OPD-OPD terkait. Nama akun YouTube siapa yang kita juga mengadakan memiliki lembaga pengelola yang definitif. Nah, itu yang tadi Pak Bupati sampaikan dalam bentuk UPT. Nah, UPT ini yang akan diberikan kewenangan untuk bisa kawasan aku heran tuh bang, baca doa apa dan orang baik itu untuk kelengkapan kami karena kebun raya bedanya dengan kawasan konservasi kita punya koleksi yang terdokumentasi. Jadi tadi apa harusnya jelas. Ini ada namanya, didapat dari mana, datanya tuh ada. Nanti ada tim registrasi yang memang mengawal data koleksi. Betul. Jadi tidak boleh kita menanam koleksi di sini itu membeli dari pembibitan. Iya, harus jelas. Jadi kayak kalau kita punya KTP, nah ini tanaman di kebun raya itu juga. Iya, betul. Jadi itu yang baru nih. Dan tetap melalui mekanisme yang ada di apanya? Ada beberapa nama, termasuk ada 3 atau sekitar 4 nama yang diberikan tugas. Berarti semua yang mendaftar diberikan Pak ya? Ya, bahkan sebelum mendaftar mereka diberikan surat tugas. Jadi sebenarnya proses di Golkar ya, proses di Golkar ini sudah sekitar 1,5 tahun lalu sebelum pileg. Dan itu sudah diberikan mandat untuk sebagai diberikan mandat untuk para incumbent ataupun para calon-calon potensial yang ingin maju dalam pilkada dan melalui Partai Golkar, kita sudah berikan difasilitasi oleh DPP Partai Golkar dalam bentuk surat tugas. Untuk rekomendasi dukungan resmi belum ya? Belum. Semuanya masih berproses. Iya, bakal. Sekarang jadi ya, kita sama-sama lah ya menjaga dalam momentum menyambut Kabupaten Bulungan dan akan dilanjutkan oleh seluruh kepala desa Kabupaten Bulungan. Oke. Pak, selamat pagi, selamat siang. Bisa minta waktunya sebentar diwawancarai? Ya. Pak. Dengan adanya kegiatan ini sangat senang sekali karena di mana ke depan keindahan hutan kota Tanjung Selor ini akan makin lebih baik lagi. Jadi semoga nanti dengan apa yang diharapkan tempat ini akan menjadi tempat wisata bagi masyarakat Kabupaten Bulungan khususnya, dan disiapkan mungkin ke depannya untuk wisata-wisata di luar Tanjung Selor. Terima kasih Pak atas waktunya. Oke. Pak, terakhir ini dengan Bapak siapa? Pak Burhanuddin. Pak Burhanuddin dan Bapak Suryoto. Bapak Suryoto. Oke, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Tetap semangat Pak ya. Mari. Ya.
Tinggal nunggu panennya nanti. Ya, Bapak Ibu hadirin, kita sama pemerintah desa Kabupaten Bulungan menyatakan dukungannya untuk menjaga lingkungan dan pernyataan dukungan pemerintah Kabupaten Bulungan, pemerintah desa Kabupaten Bulungan diawali oleh Bupati Bulungan, Wakil Bupati Bulungan, Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan dan unsur Forkopimda. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Bapak Ibu seluruh masyarakat yang hadir pada acara pagi hari ini, kita masih memiliki stand pameran foto di stand sebelah kanan tempat kegiatan dan juga masih ada stand UMKM di sebelah kanan dari stand pameran foto. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang foto dan bagi Bapak Ibu yang ingin kembali tentunya ada produk yang baru saja di-launching, yaitu produk kakao atau coklat yang juga ada ikut serta untuk bisa hadir dalam pameran UMKM. Silakan kepada seluruh kepala desa untuk bisa menuju tempat penandatanganan bagi yang belum berada di tempat penandatanganan. Juga sedang berlangsung penandatanganan pernyataan dukungan atau kesepakatan bersama sama-sama menjaga lingkungan, sama-sama menjadi kelompok pelestarian lingkungan. Mohon perhatian, kami informasikan kepada pemilik mobil dengan plat nomor DW 1948. Kami persilakan untuk bisa memindahkan mobil di tempat parkir yang seharusnya, karena mobil dengan plat nomor DW 1948 Kajari tadi mana? Kajari PN. Para kadep Pak Kades, Pak Lurah. Udah? Di atas naik lagi, Pak. Pendek ke atas tuh. Gimana? Di atas. Di sini aja nih, Pak. Di sini boleh, di sini aja ya. Di sini aja. Kelihatan kan? Di sini aja, full aja. Pak Kades, tidak apa-apa, Pak. Kejada, Ya, biar enggak kami. ini di bawah. Saya. Masih pelan Dan keluar nggak? Mau ke sini atau sana? Langsung ke sana. Masih aja. Ya, silakan kepada Bapak Ibu untuk bisa menghubungi foto di mana Bapak Ibu akan menyaksikan
Potensi geografi pariwisata ketahui bersama. Woi, di atas lagi. Kurang bab. Ada desanya kan? Ada kepala desanya. Hah?